Baik, tadi perkenalannya ini saya pikir umum ya. Jadi saya tambahkan terkait dengan resilience-nya atau ketahanan gitu, ketahanan bencana banjir melalui analisis spasial dan nature based solution yang saat ini nature based solution itu menjadi sebuah program begitu yang perlu untuk dikembangkan karena kita biasanya kita biasanya apalagi di Indonesia begitu, solusi yang diambil adalah solusi yang hard engineering lah kalau lebih. Nah, hard engineering itu apakah baik dan buruk ya pada extent tertentu akan baik, tapi ketika sustainability yang kita kejar, keberlangsungan ke depan, nah itu agak bermasalah di situ nanti hard engineering. Contohnya misalkan ketika kita merasa mampu untuk mengendalikan banjir, em, melalui pembangunan tanggul gitu. Nah, kemudian saat ini sudah banyak sekali di tahun 2025 terutama itu tanggul-tanggul jebol yang akhirnya mengakibatkan banjir juga. Jadi yang tadinya diharapkan untuk bisa mengendalikan banjir akhirnya menjadi salah satu eh, ancaman juga begitu. Ancaman banjirnya malah dari tanggul-tanggul yang kita buat yang kalau jebol ada nanti kita kebanjiran juga begitu. Nah, ketahanan di sini sangat luas spektrumnya. Saya coba urai begitu ya. Ini kajian yang saya ingin sharing. Global framework-nya seperti apa, banjir di Indonesia, kemudian nature based solution dan analis spasial untuk ketahanan begitu, ketahanan bencana. Yang saya ambil di sini analis spasialnya adalah eh, masyarakat perlu tahu begitu ya, perlu tahu kalau daerah banjir mungkin sudah banyak sekali daerah banjir pemodelan banjir begitu ya, lokasi-lokasi yang rawan banjir itu sangat banyak sekali dan teknologi kita sudah sangat mumpuni lah untuk memetakan itu. Nah, saya mencoba untuk membuat eh, model bagaimana masyarakat bisa tahu air dari wilayah dia yang membanjiri nanti mungkin gitu ya. Misalkan saya rumahnya kebanjiran, nah saya pengen tahu rumah saya ini airnya dari mana saja begitu. Sehingga saya kalau istilahnya meminta pertanggungjawaban itu, nah saya tepat meminta pertanggungjawabannya ke orang-orang yang bermukim, misalkan ada pemukiman gitu di sebelah sana begitu. Alih-alih misalkan saat ini yang paling kenceng kan ketika ada banjir, tentu pemerintah yang paling kena begitu ya. Nah jadi toolsnya dibuat untuk membantu pemerintah juga untuk memperbaiki daerah-daerah yang dianggap atau dianalisis ini daerah yang kira-kira membuat eh, banjir di daerah tertentu. Jadi lebih ke routing ke atas begitu ya, routing di mana nih di arah hulunya eh, penyebab banjirnya, kurang lebih begitu. Nah, kalau kita melihat dari level dunia begitu ya, nah ini UNISDR sekarang udah jadi UNDRR ya, United Nations Office for Disaster Risk Reduction gitu. Nah, ada mengeluarkan global framework-nya, ada Hyogo Framework dan ada Sendai Framework yang mungkin kalau kita sekarang berada di Sendai Framework, cuman eh, ada perbedaan tentunya, tapi terkait dengan eh, banjir, Sendai Framework itu ini emerge because the need to understand the complexity katanya. Jadi kita mulai sadar juga bahwa ini complexity terkait dengan disaster risk reduction terutama banjir begitu. Nah, artinya kalau namanya kompleks, kita menyelesaikannya tidak bisa global secara total. Artinya kita harus melihat secara lokal begitu. Nah, ini yang agak eh, PR ya, karena Indonesia dan di laporan Sendai Framework itu kalau tidak salah yang mengusulkannya salah satunya Indonesia ya untuk melihat understand complexity ini ya. Jadi karena Indonesia ikut di rapat, kemudian menjelaskan bahwa Indonesia itu kepulauan, sangat banyak sekali pulau-pulau kalau terkait dengan bencana, ini bencana secara umum, bukan banjir.
maka kita perlu untuk mengerti kelokalannya gitu ya. Nah, itu termasuk kalau kelokalan ya akan kompleks sekali nanti. Dalam Hyogo Framework disebutkan bahwa resilience itu sistem ya. Nah, tentu ini kapasitas sebuah sistem, komunitas atau society gitu untuk mengadaptasi terhadap ancaman bencananya. Dengan apa? Dengan kita resist. Nah, ini sebenarnya masih sesuai sih mungkin ya ketika tadi misalkan ada banjir kemudian kitanya resist gitu, tetap bertahan dengan adanya tanggul, dengan adanya polder dan sebagainya, ya masih bisa disebut dengan solusi resisting or changing. Nah, kita mau berubah seperti apa gitu untuk adaptasi ya. Untuk tujuannya apa? Tujuannya ya tentu agar apa kita bisa menerima gitu bahwa ya ini memang ada bencana banjir lalu kita harus seperti apa ya. Dijelaskan lebih lanjut lagi ada expose gitu ya. Resilience is ability to of a system sama community or society exposed to hazard to resist, absorb, accommodate, to recover from the effect. Nah, jadi eh, inginnya kan ketahanan bencana itu kita ada perubahan begitu ya. Nah, yang menarik adalah nanti akan saya tunjukkan terkait dengan banjir. Banjir sendiri di Indonesia trennya itu besar, tetap apa, menjadi bencana paling banyak terjadi di Indonesia. Nah, ini artinya apakah tidak terjadi resiliensi ini atau secara global ini kan berbicaranya bencana secara keseluruhan mungkin kita sudah adaptasi begitu ya karena secara secara jumlah banjir mungkin paling banyak, tapi secara korban gempa bumi mungkin yang paling mematikan begitu banyak korban. Nah, jadi mungkin yang gempa bumi sudah turun, tapi ya yang di banjirnya belum. Nah, di sini saya mengambil bagian ini ya, jadi bisa dilihat di gambar sebelah kanan, ujungnya adalah bagaimana reaksi kita begitu. Kita membuat menjadi lebih baik lagi, kita iterasi ketika ada bencana, kemudian kita terkena atau beradaptasinya akan menjadi seperti apa begitu. Nah, bounce back better mau ke semula, bounce back biasa, recover but worse than before itu juga bisa terjadi, apalagi misalkan di daerah-daerah yang pemukiman pemukiman padat begitu ya, atau kolaps sudah harus ditinggalkan. Ini contohnya misalkan banjir, salah satu banjir ya, banjirnya tapi akibat tsunami. Kalau tsunami sepertinya banjirnya dipisahkan begitu. Nah, daerah di Padang, Sumatera Barat, saya bukan Padang, di Sumatera Barat ada yang akhirnya ditinggalkan begitu akibat dari tsunami Sumatera Barat waktu itu. Tadinya pemukiman terkena tsunami ya, ya sudah tidak bisa lagi atau tidak mau lagi society untuk bermukim di sana, akhirnya ya sudah ditinggalkan daerah tersebut. Nah, yang di highlight merah ini, nah ini yang menjadi pokok bahasan saya karena tadi background saya di School of Geography ya, University of Leeds, kemudian di Indonesia juga masuknya teknik geomatika pemetaan begitu di bidang analis spasial. Nah, ini yang kita coba ya identifyingnya tadi itu bukan lokasi banjir, tetapi identifyingnya adalah lokasi penyebab banjir kurang lebih kasarnya begitulah ya meskipun belum tentu ya belum tentu. Eh, Lokasi penyebab banjirnya nanti diimprove sebagai early warning system. Nah, ini yang saya ambil terkait dengan ketahanan eh, yang dimaksudkan di sini karena ketahanan itu spektrumnya sangat-sangat luas. Mungkin Mas Yosua sendiri tadi teknik sipil ya di ini kan ya. Kalau teknik sipil tentu kan ketika berbicara early warning system nanti akan berbicara tadi itu infrastruktur-infrastruktur apa yang bisa dibuat begitu kan ya. Nanti yang teknik elektro, teknik informatika, ada Internet of Things dan sebagainya. Nah, ini yang ini pun masih sangat luas begitu ya, apalagi yang di atas-atas ini.
Nanti ada kawan-kawan yang dari ekonomi, eh, kawan-kawan juga yang dari psikologi itu masuk juga di dalam ketahanan bencana begitu ya. Nah ini tapi untuk malam ini ya kebetulan karena saya bidangnya spasial maka identifying, assessing, dan monitoringnya ini yang saya ambil dan khususnya di bidang analisis spasial begitu. Jadi banjir itu, nah ini sudah mulai kita masuk ke dalam banjirnya. Menurut data dari tahun 80 sampai 2011, ini dari 2012 ini kebetulan data-datanya udah tahun 2017 dulu ya, karena saya memulai bikin proposal dulu S3 di 2017. Jangan tanya sudah lulus belum ya, belum. Eh According to data, ini ada banyak sebenarnya banjir. Nah ini yang menarik di Indonesia itu dibaginya. Nah itu ketika tadi judulnya kan berbicaranya Indonesian flood gitu ya. Di Indonesia sendiri di undang-undangnya itu hanya dibagi dua. Jadi ada banjir dan banjir bandang. Jadi yang banjir yang utama yang apa yang luasnya gitu ya. Ada banjir banjir bandang cuma dibagi dua aja begitu. Nah, banjir yang satu ini yang banjir, nah ini menyakup semua termasuk yang ini seperti. Yang satu lagi banjir bandang adalah banjir yang dengan waktu yang singkat gitu, kurang dari 3 jam. Nah, eh, tapi kesannya ketika kita berbicara banjir kalau di Indonesia dengan aturan yang seperti itu, seolah-olah banjir itu pasti bencana alam. Nah, ini yang di-highlight begitu ya. Nanti ketika berbicara bencana alam tentunya pendekatannya seolah-olah kan kalau bencana alam kan itu given gitu ya. Nah, kalau given ya kita yang beradaptasi sedangkan adaptasi sendiri kalau kita tahu bahwa itu juga kita kita yang membuat gitu. Contoh ini ground failures itu mungkin bencana alam tapi ketika kita berbicara urban drainage itu kan drainase perkotaan ya kita yang membuat. Nah, ini yang saya ambil referin karena di Indonesia tadi itu ya, Indonesia paling banyak rivernya. Nah, Chan et al. Itu bilang bahwa many Asian megacities karakteristiknya adalah lowland coastal plain, punya banyak river, river yang besar, river yang kecil itu banyak begitu. Nah, itu sangat apa, meningkatkan terjadinya banjir. Sehingga ini Hansen sama Abidin menyatakan bahwa di area kota itu eh, banjir sungai akan diperparah begitu ya dari tipe-tipe yang lain dari drainage, land subsidence dan rob ini coastal flood begitu. Rob. Masuk kita dalam ke vulnerability-nya ada potensial expose, ada place, land use-nya, ada sosialnya. Jadi ada vulnerability yang kita tahu apa rawan terhadap rumah begitu ya, terhadap ya place atau juga terhadap kehidupan sosial. Jadi kerawanan terhadap laki-laki akan berbeda terhadap kerawanan terhadap perempuan. Kerawanan terhadap laki-laki yang dewasa akan berbeda terhadap kerawanan kerawanan laki-laki yang anak-anak begitu atau bayi atau orang tua. Nah, itu akan berbeda. Ini nih social vulnerability. Masuk ke dalam risk. Nah, ini resiko ketika kita berbicara resiko tentunya adalah hazardnya ditambah vulnerability kan begitu ya secara konsep umum. Nah, nanti dilawannya menggunakan salah satunya capacity. Ya, capacity ini yang adaptasi nanti di dalamnya. Kemudian ya ujung-ujungnya adalah ketahanan begitu ya, resilience. Nah, jadi ada bagaimana kita melawan resiko atau memitigasi resiko ini. Nah, tentu dengan flood management. Flood management ini yang sekarang, nah ini tahun 2015, saya ketika mulai 2017 waktu itu, nah itu kita masuk ke dalam era natural flood management, kurang lebih begitu. Nah ini yang menjadi eh, dasar begitu kita berpikir bahwa sekarang ternyata nggak lagi orang-orang berbicara itu sebenarnya bagaimana cara menyelesaikan banjir di Indonesia tidak ada. Sebenarnya tidak ada lagi pernyataan seperti itu seharusnya. Kenapa? Karena kita itu mengurangi resiko banjir yang ada sekarang. Karena, nah artinya apa? Kalau kita mengurangi resiko banjir, artinya bahwa banjir itu pasti datang. Nah ini yang perlu untuk diketahui bersama. Dan ini yang menjadi nanti unsur ketahanan paling utama saya pikir di Indonesia, gitu ya, resilient paling utama kita itu adalah memahami, menyadari bahwa
flood risk risikonya itu dikurangi, tetapi kalau banjirnya sendiri itu pasti datang lah, pasti pasti di Indonesia akan hadir. Nah, makanya saya ngambil di lokasi studinya di Jakarta. Kenapa? Kalau di Indonesia yang paling kompleks itu Jakarta lah, ya. Daerah lain tapi menuju ke Jakarta nih. Nah, ini yang menarik ya. Jakarta itu setelah bukan jadi ibu kota jadi kota biasa begitu, itu sudah sangat kompleks sekali proses air mengalir dari atas sampai ke bawahnya begitu ya. Itu belum termasuk air nanti air baku gitu, air bersih dan sebagainya itu yang nanti daerahnya misah lagi ke Jatiluhur. Nah, ketika bicara air runoff-nya saja itu sudah kompleks gitu ya. Nah, kota-kota lain ternyata itu trennya mengikuti seperti Jakarta. Gitu. Karena kenapa? Mayoritas di Indonesia kan kotanya berada di pesisir, itu yang pertama. Yang kedua itu merupakan muara, tentu kalau pesisir muara dari beberapa sungai, sungai-sungai besar. Kemudian berkembang sangat cepat karena budaya kita kebudayaannya adalah kebudayaan sungai yang tentu di ujung sungai itu kita jadi kota utamanya begitu ya. Menurut laporan tahun 2015 itu sedunia dipetakan daerah pesisir begitu ya, kota-kota pesisir di dunia yang sangat sangat rentan terhadap banjir, mau banjir apapun begitu, termasuk banjir rob. Itu kita di Indonesia ada dua yang muncul. Sudah dua waktu itu ya. Mungkin sekarang sudah bertambah ke 10 tahun. Yang pertama Jakarta, yang kedua ada di Sumatera di sini, dekat dengan tempat saya di Lampung, yaitu di Sumatera Selatan, di Palembang. Nah itu bukan Palembang ya tentunya karena bukan dekat laut begitu ya. Nah itu tapi tulisannya Palembang begitu. Nah Sumatera Selatan itu artinya Sumatera ini juga harus sudah mulai siap-siap gitu ya, karena banjir sudah pasti akan datang. Nah ini gambaran keinginan Indonesia begitu ya. Eh, RPJMN Perpres 12 tahun 2025 ini saya olah begitu. Ini capaian provinsi-provinsi di Indonesia, indeks kualitas lingkungan hidup DKI Jakarta ini tuh, tentu ya. Eh, naiknya lumayan, tetapi angkanya rendah sekali. Dan eh, mana tadi? Yang di sini ada, nah ini ya, capaian indeks itu yang perlu dioptimalkan bahasanya bahasa karena ini laporan dari eh, Perpres begitu. Provinsi daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat itu harus tingkatkan kualitasnya katanya begitu ya. Artinya sebenarnya kalau bahasa lainnya kualitasnya mungkin kurang gitu atau ya angkanya sekitar ini ya. Karena tidak ada thresholdnya, jadi eh, kita susah menyebutkan bahwa ini apakah berada di bawah standar, di atas standar begitu ya. Nah, cuman yang bisa kita lihat kalau diurutkan begitu, nah ini seperti ini. Kemudian, nah ini kawasan pesisir kita rentan perpindahan penduduk sebagai dampak perubahan iklim. Nah, ini sebanyak inilah di Indonesia. Jadi kalau kita ngambil, ya saya pribadi kenapa ngambilnya risetnya adalah banjir karena seluruh Indonesia ya kita rentan begitu. Dampak perubahan iklim itu salah satunya banjir begitu ya. Jadi tadi yang saya sebutkan itu di Jakarta ini warna merah juga. Nah, ini di sini pas pantai pesisir ini kan Lampung tadi, kemudian di Sumatera Selatan begitu ya. Nah, ini sudah mulai ini tahun 2023 terbaru jadi sudah naik tuh ke atas Jambi, kemudian ke Sumatera Utara mungkin ya. Nah, di Kalimantan sendiri sudah ada, kemudian di Sulawesi ini eksposnya terhadap banjir maupun banjir apapun ya, tsunami juga gitu. Eh, kalau iklim bukan ya bukan tsunami, badai begitu, kemudian kenaikan muka air laut ini ada sebanyak ini di Indonesia. Nah, kalau di tren, tren kan, ini tahun 2024 kemarin totalnya 1.100. Ini per Juli ya, per Juli 2024. Bisa dilihat di sini, ini nggak muncul kan ya, yang ini ya, gambar ini nggak muncul ya. Eh, ada banjir menempati urutan pertama tahun 2024 Januari sampai Juli. 700. Coba dibandingkan dengan yang lain, ini cuaca ekstrim juga
ujung-ujungnya sebenarnya ke banjir ya. Nah, kebakaran hutan dan lahan sudah ada 112, tanah longsor 86, kekeringan 15, gelombang pasang, gempa bumi 10, dan erupsi gunung api 3. Begitu. Kerusakannya apa di sini? Ada di sebelah kiri. Nah, coba kita lihat. 2024 nomor satunya adalah banjir. 2023 yang nomor satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Yang nomor duanya cuaca ekstrim dan ada banjir. Ini kalau tapi kalau cuaca ekstrim dan banjir ini di total sebenarnya 2.400 ya, lebih lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi mungkin cuaca ekstrimnya bukan hanya banjir. 2023 karhutlah kenapa? Karena kita mengalami panas yang berkepanjangan gitu ya. Banyak terjadi kebakaran dari mulai yang skala besar sampai ke skala kecil begitu. Nah, ini terjadi kebakaran-kebakaran lahan kering dimanapun. Kemudian di 2022 kita bisa lihat banjir 1.500, 2023 banjir 1.794. 2023, 2021 sorry. 2021 begitu ya. Itu bencana banjirnya 1.794. Nah, jadi eh, sudah tahu kan kalau seperti ini artinya banjir pasti datang gitu. Dan ini sebaran sebaran total semua ya. Tapi kalau kita bisa lihat di DB nanti silahkan dicek masing-masing oleh rekan-rekan, akan terlihat bahwa banjir di seluruh kota hampir semua ada ya, hampir semua ada. Nah, ini kuisnya hadiahnya ada ya, nanti bisa dicatat sama Mas Yosuan. Kalau yang mau dikirimkan di Indonesia tentunya kita kirimkan ke rumah ya, ke rumahnya di Indonesia. Kalau mau yang di UK nanti saya pikirkan gimana caranya. Kuis satunya pada Asta Cita nih, Asta Cita kita 2000 presidennya baru nih. Membangun ketangguhan iklim dan bencana merupakan Asta Cita nomor berapa? Nah, silahkan. Mas Yosua juga boleh jawab. Ya, tapi udah dikasih ya itunya ya PPT-nya. Jadi harusnya tahu lah ya. Iya, Pak. Silah, silahkan dari yang lain mungkin boleh. Teman-teman ada yang tahu, ada yang mau jawab, monggo Nah, silahkan. jadi ketangguhan iklim dan bencana kita itu sudah masuk dalam masa cita ya. Masa cita Presiden Prabowo ada 8 tentu Asta. Yang nomor berapa? Ini silakan. Oke. Nah, Izin Carlos, menjawab, mau Carlos? boleh Pak? Ya, Cita yang berkaitan dengan membangun ketangguhan iklim dan bencana adalah cita nomor 7, Pak. Asta Cita nomor 7. Kita lihat ya. Asta Cita nomor 8 ya. Prioritas nasionalnya ya. Prioritas nasional ya. Ini Asta Citanya nomor 8 juga seharusnya. Jadi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Jadi masuknya resilient terhadap, ini namanya resiliensi nih. Sama nih. Seperti judul kita ya. Sekarang, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di sini. Itu masuknya di ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Nah, jadi memang digabungkan dan saya sepakat gitu ya. Kenapa? Karena ekologi ini produk budaya juga ini nanti eh, pelestariannya begitu. Kecuali tanpa ada manusia ya tentunya. Kalau tanpa ada manusia ekologinya karena ekologi natural seperti itu. Nah, tapi ketika dengan adanya manusia tentu akan ada sosial dan budaya yang mempengaruhi terhadap ekologi itu. Nah, ini yang eh, menjadi kata cita nomor 8 harusnya. Nah, sasaran utamanya ini dari Bappenas, begitu. Resiliensi terhadap bencana perubahan iklim sudah di baseline kan, target 2025, target 2009, begitu. Apa proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana? Jadi kalau ini kita pragmatis aja gitu ya. Resiliensi itu akan berhasil ketika apa? Ketika kerugian ekonomi langsung akibat bencana berkurang, intinya kan gitu. Nah, ini yang apa, menjadi bahasan. Artinya apa? Kalau misalkan kita mau meningkatkan ketahanan, ujungnya ternyata diukurnya adalah impact. Nah, impact terhadap
PDB terutama begitu. Atau ekonomi langsung lah, kerugian ekonomi langsung directnya gitu ya. Kalau yang indirectnya tidak dihitung juga, tidak dihitung. Eh, Kerugian yang dimunculkan akibat yang kedua begitu ya, indirect lah. Nah, saya tarik sekarang belajar kepada Lampung. Saya anggap Lampung ini, Lampung sebagai provinsi ya tentu ya, Provinsi Lampung ada macam-macam kabupaten dan kota. Masyarakat Lampung diancam oleh banyak bencana, terutama bencana banjir. Ini sebelah kanan, ini yang tadi saya sebutkan bahwa Indonesia itu ya seperti ini, sungai-sungai semua, sungai. Ini jaringan sungai dari Petara Bumi Indonesia ya. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Kemudian daerah merah ini saya kumpulkan gitu. Titik-titik ini adalah titik-titik banjir yang 10 tahun terakhir. Kemudian yang besar begitu. 10 tahun terakhir kita lihat ada klaster-klaster akhirnya. Ini di mana sih? Ini ternyata Tulang Bawang Barat. Kemudian di sini adalah kota Metro. Di sini adalah kota Bandar Lampung. Di sini ada Kabupaten Pringsewu dan ada Kabupaten Tanggamus. Nah, begitu. Jadi kita bisa melihat lebih detail begitu ya. Nanti saya akan tarik lagi detail lagi ke kota Bandar Lampung. Tapi ini sebagai acuan. Ancamannya apa? Banjir sering terjadi. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengukur sekarang, karena pengukuran ketahanan artinya resikonya sudah berkurang begitu ya. Resikonya berkurang atau kapasitasnya meningkat. Pilihannya begitu. Kalau terkait dengan ketahanan. Jadi kalau bencananya tetap begitu saja, boleh juga nggak boleh juga. Yang penting nanti tadi itu karena mengukurnya melalui kerugian, yang penting tidak ada yang dirugikan begitulah. Nah ini angin kencang, puting beliung, siklon tropis, gelombang tinggi ini ada catatannya. Loss-nya sendiri, nah potensi gangguan, loss-nya, kerugian ekonomi, ini di Kota Bandar Lampung saja, Februari 2024, itu kerugiannya 197 miliar. Kerusakan rumah, mesin, dan lain-lain. Ke 2025 lebih besar lagi, titiknya lebih banyak begitu. Dan 2025 ini juga banyak yang gagal panen. Nah, itu karena Lampung nomor satunya pertanian, nah yang gagal panen sangat-sangat banyak begitu ya. Nah, ini bagaimana mengatasi masalah berulang. Jadi tadi kita sudah pahami bahwa banjir itu pasti datang, kemudian intensitasnya mungkin berbeda, tapi datangnya pasti begitu. Nah, ini kita sebut dengan masalah berulang. Nah, kita memerlukan rencana tindak lanjut yang sebenarnya kalau secara dokumen, secara peraturan sudah ada sebenarnya ya, sudah dinyatakan. Cuman ya mungkin tidak semua orang tahu. Bagaimana mitigasi bencana ini yang saya kebetulan tahun ini dimintakan begitu ya oleh Provinsi Lampung untuk mengomentari atau memberikan masukan terkait dengan rencana RPJMD daerah Provinsi Lampung 2025 sampai 2030. Nah, di sini yang paling utama, yang pertama itu kita sekarang ini di Indonesia terutama setelah kita memahami bahwa tadi kompleksitas bencana, kemudian bencana itu memerlukan kelokalan begitu ya, harusnya kita melihatnya secara makro. Nah, ternyata sistem dasar dan data dasar kita itu ternyata belum mumpuni untuk mencapai itu. Sebagai gambaran, kalau kita mau memetakan banjir seluruh Sumatera begitu ya, atau memetakan apa namanya aliran begitu, memetakan alirannya secara teliti untuk kota-kota itu kita tidak punya data dasarnya. Apa data dasarnya? Peta 1 banding 5.000 itu kita belum punya. Kalau misalkan peta yang sekarang itu peta data ya, data ketinggian modelnya itu adanya di skala 1 banding 50.000 untuk Sumatera. Untuk Jawa 1 banding 25.000, 1 mili 25.000 mili, ya 25 meter lah ya, 1 banding 25 meter. Nah, itu sangat sangat tidak akurat untuk pemetaan perkotaan. Kalau untuk yang pegunungan mungkin masih oke. Secara overall eh, gambaran kasar mungkin masih bisa. Tapi ketika tadi kita berbicara satu kota, Bandar Lampung ya kita akan susah. Apalagi misalkan kotanya kecil begitu ya. Daerah kotanya, area semuanya itu mungkin besar. Tapi daerah kotanya kecil, nah ini menjadi tantangan. Kemudian, nah ini integrasi dalam
tata ruang dan infrastruktur tentunya nanti saya akan contohkan seperti apa. Dan nah ini yang dikembangkan 2027-2028. Jadi ini ketika sudah terbangun, baru kita berbicara adaptasi berbasis komunitas. Saat ini kita kayak seolah-olah paralel atau berjalannya masing-masing begitu ya. Jadi mau adaptasi tapi kita tidak tahu bencananya kan seperti apa kita mau mengadaptasi kan. Sedangkan airnya dari mana, kemudian mengalirnya seperti apa, itu kita tidak tahu begitu. Nah, itu kita tidak mungkin melakukan itu. Tata ruangnya kita juga nggak tahu, ini boleh nanti dibangun atau tidak. Ini eh, misalkan dibangun boleh, dibangunnya apakah 100% dari seluruh tanah yang dimiliki. Nah, itu juga kita perlu untuk tahu dulu sebelum nanti kita adaptasi berbasis komunitas. Kemudian evaluasi, inovasi dan pengaruh utamaan iklim. Nah, tentu ini yang next-nya gitu ya. Mengevaluasi tentu mulai lagi dari awal. Jadi ini yang kemarin saya sampaikan di Provinsi Lampung begitu. Ini tapi akan berbeda di setiap masing-masing provinsi ya, karena eh, apa, kemampuan keuangan juga akan mempengaruhi. Nah, ini yang paling pertama di tahun 2025 ya, selain ini kasus banjir begitu, selain yang peringatan dini yang di sini, integrasi data-data itu juga belum ada juga ya, belum, mungkin ada tapi saya tidak tahu di mana itu datanya. Eh, Spasial, iklim, topografi terutama tadi itu, karena kalau ngomongin banjir kan kita berbicaranya daerah yang tinggi ke rendah gitu ya. Sedangkan data yang tadi dimiliki tadi itu 1/50.000, yang kita kejar adalah 1/5.000. Untuk keperluan apa 1/5.000 dasarnya? Itu rencana detail tata ruang. Kalau kita berbicara rencana detail tata ruang itu perlunya data 1/5.000. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kota Bandar Lampung. Ada catchment ini yang dua besar ini dari gunung begitu. Namanya Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, dan ini ada pelabuhan panjang di bawah, makanya disebut ini catchment besar ini langsung saya sebut catchment panjang begitulah. Karena mengalirnya ke arah pelabuhan. Nah, karakteristik ini yang kita saya coba keluarkan itu dari data global begitu ya. Masih bisa, masih bisa dianalisis secara spasial. Jadi dari data 1/50.000 itu, kemudian atau kalau sekarang bisa langsung download di Demnas begitu ya. Kita bisa langsung download semua se-Indonesia, kita olah analisis spasial, kita lihat catchment-nya, kemudian kita lihat lagi aliran-alirannya begitu. Nah, ini kita bisa buatkan seperti ini. Karakteristik-karakteristik ini yang dulu pernah terjadi banjir bandang di Teluk Betung Timur. Nah, ini KNPI turun. Nah, ini ya, ini di belakangnya dari BPBD. eh, ini ada Komite Nasional Pemuda Indonesia, salah satu yang aktif begitu terkait dengan bencana. Nah, ini mungkin juga ternyata sudah terbentuk di masyarakat begitu, atau dan itu tadi akan beda-beda ya, akan beda-beda. Yang mungkin yang di Lampung ini yang aktif KNPI, mungkin di tempat lain ada juga organisasi-organisasi lain begitu ya. Tapi ternyata sudah ada begitu. Nah, hanya bermainnya atau beradanya itu munculnya adalah ketika respon banjirnya sudah terjadi, merespon, ya karena mungkin saya kurang tahu ya apakah exposure gitu ya, butuh bahwa terlihat seperti bahwa memberikan bantuan dan sebagainya. Nah, itu eh, mungkin bisa yang dikejarnya. Tapi kalau kita berbicara mitigasi itu kan ada di sebelumnya. Nah, ini kita mungkin perlu dorong. Tadinya direspon saja, nanti harusnya berada di level di mitigasi perencanaannya sebelum bencana. Nah, ini contohnya yang kedua di Teluk Betung Barat. Ini banjirnya masuknya banjir bandang juga karena kurang dari 3 jam airnya kemudian menggenangi kurang lebih 50 cm di bawah sini, kemudian membawa juga sedimen. Nah, itu yang eh, terlihat begitu ya. Kalau kita lihat tadi, ini dari kalau yang dari gunung, ini bisa enak ya melihatnya seperti ini. Ini kayak cumannya ini alirannya sampai aliran ke bawah sini begitu ya. Nah, hulu dan hilirnya terlihat dengan jelas. Nah, tapi ketika yang ini panjang,
hulu dan hilirnya, saya nggak masukin ya, tidak terlalu, ini contoh masalahnya ya, misalkan ya, ini kan tadi kota, ini gunungnya sekitar sini begitu ya. Ini kota nih, ini kotanya. Kota-kotanya ada di sini. Alirannya seperti ini. Jadi terbagi dua. Batas yang biru muda ini adalah menunjukkan batas aliran yang satu menuju ke laut, ke Teluk Lampung, yang satu lagi ke arah atas. Ya, jadi di sini batasnya, ini warna biru muda ini batasnya. Ya, yang hijau ini, nah, saya kemarin tanya begitu ya di Pemda, seluruh instansi ada itu, saya tanyakan di mana kalau misalkan saya tandai begini, misalkan saya pengen membenahi di ujung atas ini begitu, di perbatasan ini di mana begitu, ini di mana. Nah, secara peta kita ternyata sekarang ini sudah familiar begitu, masyarakat maupun instansi itu sebenarnya kalau mengolah data peta itu sudah familiar ya, karena mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan kalau Bapeda terutama ya, itu sudah paham, oh ini arahnya ke arah sana dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi ketika kita tarik ini ke lapangan, di lapangan itu agak susah begitu untuk mencari contoh, misalkan tadi titik ini hijau. Nah, di lapangannya misalkan saya buka seperti ini, nah sebelah mana? Di sebelah mana di peta ini kalau misalkan tanpa guideline tadi ya, kita ada di lapangan, eh, di mana ininya. Nah, ternyata munculnya adalah di sekitar, nah ini sungai tadi atas itu ya. Dan ini juga terdapat eh, masalah begitu ya. Kenapa? Karena ketika kita 1,50 ribu tadi, ternyata ini kan harusnya harusnya sistem terpisah begitu ya. Ini batasnya, ini yang mengalir ke sini, ini alirannya, yang dari sini ke atas mengalirnya ke atas sana gitu. Ternyata pas di lapangan, nah ternyata ada saluran buatan begitu, saluran buatan manusia yang menghubungkan daerah yang di sini ke arah ini. Nah, tidak terlihat di Demnas, tidak terlihat di yang 1,50 ribu. Nah, di situ kita mulai mengalami masalah. Kenapa? Ketika kita memitigasi nantinya, ketika kita memetakan banjirnya begitu, daerah banjirnya, nah ini kita hidrolikanya akan ngaco ini, ya. Disangkanya alirnya ke sini, ternyata di sini ada sambungan yang alir ternyata ke sana juga, atau malah kebalik dari sini nanti mungkin akan membuang ke arah kota yang lebih besar lagi. Nah, ini salahnya. Ya. Jadi apa? Ini salah satu bentuk ketahanan. Ternyata perlu untuk melatih gitu secara spasial ke dinas-dinas yang berwenang, terutama hal-hal yang sifatnya kan tidak semua orang tahu di sini ada saluran, apalagi misalkan ada saluran di bawah sini, di bawah jalan ini, ada jalan bawah itu sebenarnya ada saluran tapi ditutup oleh pejalan kaki seperti ini kan ya, alat apa trotoar seperti ini. Nah, ini ada tutupan. Nah, ini nggak tahu, masyarakat tidak akan tahu, maka dinas-dinas juga perlu untuk dilatih memetakan drainase-drainase mana yang tidak terbuka seperti ini. Nah, itu salah satu bentuk contoh nyata analisis spasial yang bisa digunakan dalam peningkatan ketahanan. Nah, saya mencoba, ini kita masuk bagian akhir ya, eh, mencoba untuk melihat ini Jakarta, Jakarta, ini puncak ya, ini puncak, ini dasnya adalah das Ciliwung. Di sini ada macam-macam garis-garisnya. Nah, ini yang garis biru ini ada Ciliwung Hulu, Ciesek, Cibalok, Cisuren, Cisesepan, Cisukabirus, Cisarua. Nah, ini adalah subdas-subdasnya begitu. Ya. Nah, saya membentuk model. Jadi kalau pengaruh banjir itu atau pengaruh runoff itu dipengaruhi apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara global begitu ya. Nah, tapi di hidrologi sudah bisa dimodelkan. Eh, Rainfall, rain cover, ini bisa dimodelkan. Dan ini faktor-faktor eksternal. Begitu. Nah, sehingga keluar muncul soil infiltration capacity-nya, topografi, dan watershed karakteristik. Nah, ini yang diambil, kemudian saya keluarkan parameter utama begitu ya, parameter yang paling berpengaruh ternyata ada elevation, peak elevation. Ketika kita berbicara taknya, misalkan kita sudah bisa mendapatkan 1/5.000, itu akan muncul seperti ini. Kita akan muncul elevasi-elevasi
yang lokalan begitu. Jadi kalau tadi lihat yang ini kan gunung atasnya di situ pasti kemudian mengalir ke bawah. Nah, kalau kita berbicara lokal, nah kita bisa ada tuh gunung-gunung atau ketinggian-ketinggian yang berada di daerah dasnya. Nah, ini kalau Pegunungan tentu dia paling tinggi. Nah, di tengah-tengah ini yang menarik juga. Ini tengah-tengah ternyata ada juga daerah-daerah yang tinggi gitu. Daerah tinggi yang tentu kalau kita bayangkan air mengalir, jatuh pertama kali adalah di titik-titik merah itu. Begitu. Ini peak elevation, peak height. Yang ini peak low yang biru ini. Ini ternyata di atas pun ini daerah hulu, di atas pun itu ada daerah yang kubangan begitulah. Nah, ini daerah biru ini daerah-daerah yang titik-titik yang kubangan airnya. Kemudian ada akumulasi. Kenapa akumulasi penting? Ini yang membuat aliran kan. Aliran ini kalau kita berbicara tadi ada yang sungai itu kalau sesuai dengan PP-nya kan ada sungai alami, ada sungai buatan dan sungai buatan di kita kan lumayan banyak ya. Kalau kita apalagi yang teknik sipil begitu rajin membuat saluran ya tentu akan menjadi sungai baru kan. Nah, itu kita akan bisa petakan ketika tadi datanya data teliti. Nah, kita buatkan mana akumulasi paling tingginya sesuai dengan eh, topografinya begitu. Saya gunakannya ini untuk pemetaan dengan drone karena kita bisa dapatkan dua DSM maupun DEM begitu. Nah, yang saya gunakan digital surface modelnya. Jadi bayangannya adalah ketika hujan turun, yang terkena pertama itu kan yang di atas itu. Kemudian nanti akan mengalir ke daerah yang cekungannya gitu ya. Nah, cekungan-cekungan ini yang menjadi lokasi aliran, kita bilangnya stream. Akumulasinya seperti apa? Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini ada akumulasi-akumulasinya dan tentu kemiringan daerah-daerah yang miring itu untuk daerah yang perlu kita lihat sebagai daerah yang perlu diperbaiki. Jadi begitu. Jadi ini sistem secara overall eh, namanya land use examination global model itu singkatannya LEXGM. Ini nama dua pembimbing saya ya, Prof. Alexander Komber dan Dr. Gordon Mitchell. Nah, jadi hasilnya dari tiga ini kita buatkan ini. Jadi daerah-daerah yang perlu untuk ditinjau ini masih besar, masih sangat luas sekali daerah-daerah yang perlu ditinjaunya. Nah, perlu nanti kriteria-kriteria tertentu yang kita bisa gunakan untuk daerah-daerah yang tertentu saja. Misalkan kita perkecil lagi, nanti bisa dirankingkan lagi. Nah, ini idenya gitu ya. Nah, saya gunakan di mana? Di Raja Basa. Di Raja Basa itu tahun 2024 maupun 2005 ini contohnya ya. Bisa dilihat yang gambar tengah ini bekas banjirnya karena kami datang tim ini datang ketika surut di pagi hari, sore hari kita datang, siang hari. Bisa dilihat airnya di atas itu. Ini anak 1,6 6 cm mungkin 1,6 meter kali dua kurang lebih 3 meter tingginya. Jadi rumah-rumah ini tergenang 3 meter. Nah, apa yang menyebabkan? Kalau di teknik sipil ada curve number ya, number yang digunakan untuk memodelkan atau mengindikasikan terkait dengan eh, aliran apa flow-nya air larian ya, run off gitu ya. Bahasa Indonesia saya susah. Air larian. Ini run off-nya ini keluar seperti ini. Jadi kalau misalkan hujan 100% di situ, nah semua daerah ini kurang lebih begini. Rata-ratanya ada di 90%. Jadi 90%-nya akan jadi air. Nah, ini contohnya yang di lapangan bisa dibaca nanti di paper yang ini ya. Tahun 2024, tahun lalu saya masukkan. Nah, dengan Lex GM yang tadi apa usulannya? Nah, ini contohnya. Jadi ini daerahnya dasnya seperti ini, tapi ini saya ambil foto udaranya sampai sampai sini aja, sampai tengah sini. Atasnya tidak. Nah, diambil foto udara dengan teliti, begitu 1 banding 5.000-nya bisa saya dapatkan, kemudian saya olah, nah didapatkan begini. Ternyata ada daerah-daerah, nah ini lokasi penataan tipe, tipe yang penyerapan, nah ini perlu untuk nanti dilihat daerah itu apa bentuknya, apakah pemukiman dan sebagainya, nah ini diolah penyerapan. Nah ini lokasi tipe tampungan karena banyak terdapat, nah ini lowland-nya begitu ya, lowland tapi ini pun ngalirnya ke arah sinilah kurang lebih gitu. Nah ini jadi dari sini kita
bagikan gitu ya secara sistem ke masyarakat bahwa kita kasih tahu ini tuh daerah-daerah yang harusnya lokasinya penyerapan. Nah, sehingga masyarakat bisa tahu dan masyarakat bisa mengawal di lapangan nanti ditandai. Nah, karena tadi susahnya kalau ketika di lapangan itu tidak semua bisa menggunakan maps, gitu, menggunakan peta, begitu ya, maupun digital maupun klasik begitu cetakan. Nah, sehingga nanti perlu tetap di lapangan ditandai apakah plang ataukah tugu ataukah bangunan seperti itu karena ini luasan begitu. Nah, ini perlu untuk di ini supaya masyarakat tahu bahwa ini tidak boleh atau ini harus menjadi daerah yang mereka prioritaskan pertama kali untuk dibenahi gitu. Nah, strateginya ini mungkin yang nyambung yang tadi ya untuk Provinsi Lampung tidak saya skip. Nah, ini contoh ketika banjir dan sebelum banjir yang terjadi. Ya, jadi pentingnya kita memahami proses analisis spasialnya adalah di model dengan yang tadi, dengan real itu kita bandingkan dan bisa kita buat rekonstruksi sama begitu ya. Jadi kita punya dam yang super teliti, maka yang tadi seperti ini sebelum banjir, ini setelah banjirnya seperti ini naik airnya gitu ya. Ini juga sama naiknya sampai sini. Nah, kita bisa modelkan nanti di model begitu ya. Ini verifikasi lapangannya saya ambil duluan. Nah, jadi di model nanti kita bisa bisa lihat di DEM DSM yang paling detail itu satuannya sudah senti begitu. Nah, kita bisa melihat bahkan si pagar ini pun akan terlihat begitu ya. Nah, proses penataan ruang tentu menjadi eh, apa? Jadi yang utama jadinya mau nggak mau. Misal tidak mau begitu masyarakat misalkan saya mau tetap begini, ya artinya tadi kita balik lagi ke yang semula, ya banjir pasti datang. Kenapa? Karena ini volumenya. Ini yang sudah berulang ini. Seperti ini. Nah, artinya ketahanan yang kita inginkannya apa? Jangan ngeluh berarti kalau datang banjirnya. Karena udah tahu kok. Seperti ini akan datang. Begitu kurang lebih. Ya. Nah, solusi banjir manakah yang harus dipilih? Silakan. Kalau kita tadi dari A sampai Z begitu ya. Ini nomor 2 nih kuisnya. Kalau dosen ada kuis terus. Silahkan dari rekan-rekan. Solusi banjir manakah yang harus dipilih? Normalisasi atau naturalisasi? Ini pernah hits di tahun 2020 gitu ya. Jadi seolah-olah hal yang perlu diperdebatkan, makanya saya di sini coba tanya mana yang kita pilih. Mbak, mungkin kalau dari saya sebagai background teknik sipil ya, uh, mempelajari banjir juga mungkin tergantung dari situasi dan kondisinya masing-masing jawaban itu bisa diimplementasikan sebagai jawaban di area tersebut ya Pak. Jadi tidak satu untuk semua tapi sesuai kasus per kasus seperti itu kan. Terus per kasus. Oke. Sama seperti Mas Reja sepertinya ya, yang di chat ya. Dua-duanya boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, jadi tadi ada 3 ya, berarti yang menjawab. Nanti hadiahnya silakan Mas Yosua, Mas Reza, dan Mas Carlos tadi ya. Nah, nanti tolong kirimkan alamatnya ke Mas Yosua aja ya. Nanti biar direkap ke saya. Saya kirimkan hadiahnya. Jadi ini eh, penanganan itu butuh pengenalan tadi itu ya. Kalau kita berbicara solusi, ya ada solusi yang tentunya hard engineering, ada yang natural fraud risk management. Jadi bukan harus memilih, tapi itu yang terjadi di Indonesia dan itu kita jangan ulangi lagi maksudnya gitu. 2020 itu menjadi perdebatan dan kita bisa coba cek di website begitu ya. Menjadi perdebatan bahwa seolah-olah kita harus memilih solusinya. Normalisasi itu sangat lebih bagus. Naturalisasi itu nggak ada efeknya, impactnya dan sebagainya. Naturalisasi itu yang paling utama. Normalisasi itu tidak bertahan panjang dan sebagainya gitu. Jadi ngapain didebatkan gitu?
bukan untuk didebatkan, justru itu adalah semua solusi. Justru tadi yang disampaikan Mas Yosua, ya itu yang perlu diingat nanti mungkin oleh kita semua dan kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa ya tinggal milih sekarang dan ini ada tentang waktu, kurang lebih begitu. Kayak tadi misalkan kita membuatnya flood walls gitu ya. Ya kalau flood wall-nya tidak kita kelola dengan baik ya nanti jebol juga begitu kurang lebih. Nah, ini salah terakhir ya. Banjir tadi saya fokuskan ke banjir sungai. Nah, ternyata di Sumatera sudah mulai banyak di Lampung, Riau, Sumatera Utara itu banjir rob. Artinya apa? Tadi saya bilang di awal, semuanya akhirnya mengcopy Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta itu ternyata terjadi juga di kota-kota pesisir lain di Indonesia. Nah, ini ada di Lampung tadi sudah tahu kita ada banjir-banjir yang sungai begitu ya, banjir-banjir drainase dan sebagainya yang bisa kita kenal begitu. Itu aja belum kita selesaikan, ternyata kita sudah ada lagi potensi banjir akibat potensi rob. Apa sih ininya tadi kompleksitas itu? Sungai-sungai itu menuju ke laut. Nah, sekarang bayangkan lautnya naik begitu. Dan itu terjadi kemarin di banjir 2025 Lampung ketika kawasan itu cuma kecil, dasnya itu cuma 850 hektar. Kecil banget dasnya itu 850 hektar, tapi ternyata air mengalir ke lautnya tidak bisa karena di lautnya sedang pasang, maka akhirnya membanjiri daerah-daerah yang memang datar pantainya itu kan. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Dan ini seluruh pantai pesisir yang tadi di awal disampaikan petanya ini akan mungkin seperti ini. Mungkin akan seperti ini. Kenapa? Karena ya climate change itu kan salah satunya tandanya permukaan airnya naik gitu ya. Atau daratannya tambah turun juga. Nah, ini lokasi-lokasi banjir rob di Sumatera karena Institut Teknologi Sumatera ya. Jadi ITERA for Sumatera ini kita petakan. Kemudian ini yang di Lampung, banjir robnya kemarin banjir di sini mana? Oh bukan, di sebelah kanan. Nggak terlihat. Ya, ini contoh ini outlet, kemudian di sini naik rob, ya di sini ada pemukiman, ya banjir juga di sini. Potensi banjirnya dari seperti ini kita bisa analisiskan eh, spasialnya seperti ini, merah utama apa merahnya banyak ini ya, hampir seluruh pulau eh, berada di bawah permukaan laut artinya. Simpulannya tentu integrasi data spasial tadi yang pertama. eh, Ini yang menariknya, ya. Jadi arahannya saya memberikan eh, masukannya begitu ya. Jadi membangun sistem ketangguhan bencana itu harus pertama mau nggak mau itu berbasis spasial dan tadi high resolution spasial. Jadi membangun sistem ketangguhan bencana itu harus berbasis spasial, ya berbasis data dan berbasis komunitas. Nah ini yang mungkin kemarin tidak muncul ya. Kenapa? Karena setiap orang akhirnya memintanya mana nih pemerintah, pemerintah begitu. Ya, di Lampung ya, kalau di Lampung. Saya nggak tahu kalau di tempat lain. Nah, ini kita harus masukkan basis spasial dan basis komunitas ini sebagai pilar utama adaptasi iklim di Indonesia tentunya. Kalau ini kemarin saya sampaikan di Provinsi Lampung. Itu terima kasih, mohon maaf jika kepanjangan. Jika ada yang ingin kontak, silahkan. Ini email dan nomor HP saya. Nah, ini yang satu lagi mungkin menarik ya. Ini foto saya real. Foto pas waktu ke Eiffel. Cuman humas saya lupa tidak mengcrop. Jadi dikirimkannya seperti ini. Judulnya ini, banjir perkotaan bisa datang tapi bisa dikendalikan. Masyarakat yang kena banjir atau terkait dengan banjir itu bukan mengomentari isi tulisannya, tapi malah mengomentari fotonya. Nah, itulah level di kita begitu ya. Ada hal-hal yang menarik seperti itu. Jadi bukannya fokus ke tulisannya, tapi fokusnya ngapain itu pakai background Eiffel dan sebagainya. Gitu. Ya, itu untuk tambahan. Terima kasih. Udah Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif, terima kasih untuk paparannya, Pak. Sangat-sangat mengadresif dan sangat-sangat menarik. Mungkin ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mungkin mau tanya bisa eh, raise hand dulu ya supaya nanti saya panggil. Eh,
sebelumnya ini mungkin juga sedikit sudah overtime, tapi ya kita lanjut aja setelah sesi pertanyaan baru kita sudahi. Sebelumnya mungkin saya mulai dulu aja Pak, menyimpulkan mungkin beberapa key point dari yang disampaikan Pak Arif barusan. Yang pertama mungkin yang menarik bagi saya dari pembahasan utama hari ini adalah banjir adalah bencana yang paling sering terjadi, dan setahu saya ini juga tidak hanya di Indonesia tapi secara global pun juga memang merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi. Kemudian mengenai bahwa eh, bagi saya personal juga Pak, dari saya sebetulnya dari Semarang, dari Pulau Jawa, juga banyak warga yang mungkin mengira bahwa bagaimana banjir itu bisa ditangani seperti itu kan. Dan kita orang Indonesia yang selalu mendengar beritanya Jakarta banjir seringkali ingin bahwa banjir ini itu bisa diselesaikan masalahnya. Tapi setelah melakukan studi di sini dan melihat ke mungkin opsi-opsi yang ada secara global, sepertinya apa yang disampaikan Pak Arief ini memang kunci utamanya, poin utamanya bahwa itu tidak bisa dieliminasi seperti itu. Jadi mau tidak mau kita juga perlu merencanakan hidup yang berdampingan dengan resiko banjir itu. Mungkin ini yang eh, pengetahuan yang sedikit sulit untuk diterima, namun realitanya dari kondisi di mana-mana gitu kan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain pun juga demikian. Eh, Mungkin juga saya mau menyampaikan bahwa eh, saat ini Pak, saya menemukan kalau di UK ini sebenarnya mereka punya data spasial DTM yang cukup detail dengan skala sampai dengan 1 meter. Dan ini sangat berfungsi sekali untuk flood modeling gitu ya, dan bahkan untuk hazard assessment. Cuman melihat di Indonesia dengan skalanya yang tadi disampaikan, memang sepertinya itu eh, tantangan yang sangat besar yang masih ada di mana-mana ya Pak. Ketersediaan data dan eh, integrasi antara jaringan air, jaringan drainase ini kembali ini masih masalah yang saya kira tidak hanya di Indonesia tapi juga global alami. Data, pengarsipan data, drainase dan lain-lainnya. Baik, mungkin itu sedikit komentari dari saya dan key point yang mungkin barusan disampaikan. Langsung aja ini saya serahkan ke Mas Munawir Pratama. Ini lagi tanya, silahkan Mas. Cek kedengeran nggak ya suara saya? Dengar Mas. Kedengeran. Aduh, apa Oke, kabar? siap. Baik, kabarnya Mas Arif. Mungkin saya kenalan dulu juga ya. Nama saya Munawir. Saya student di Edinburgh University. Bidangnya Earth Science juga, tapi cabang pantai. Jadi kira-kira coastal process, coastal disaster, atau renewable energy. Dan ini sambil duduk-duduk di office, dengar dengar paparannya Mas Arif, banyak relate dengan apa namanya kendalanya saat melakukan riset atau mau melakukan inovasi atau problem solving di bidang kita gitu ya. Nah, terus saya kepikiran mungkin ngajak diskusi sih sebenarnya. Sepakat banget, walaupun sekarang kita udah ada global framework, tapi penting buat bikin lokal level investigation. Jadi nggak semuanya yang global bisa langsung dibawa turun ke level lokal. Nah, tapi untuk lakukan lokalnya, Mas, yang saya sering alami, Mas Arief juga sampaikan tadi, butuh banget kita buat punya basic information. Misalkan tadi data topografi. Nah, sementara itu kayaknya data topografi itu data yang mewah banget kalau di Indonesia. Tadi Mas Joshua bilang di UK itu bisa download secara gratis yang resolusinya up to 1 meter atau 2 meter gitu ya. Nah, di Indonesia kayaknya data Demnas atau data Batnas itu pun gabungan dari data-data yang kasar terus mungkin di downscaling. Saya kurang tahu juga. Tapi menurut saya mungkin di tahap sekarang generasi kita, saintis generasi kita bisa fokus di ini kali ya Mas ya, di ngukur di IM, di laut, di darat, terus diturunkan buat generasinya Mas Joshua dan yang lebih muda lagi. Dan mereka nanti bagiannya bikin bikin turunannya gitu. Nah, tapi masalahnya ini kan mahal Mas dan inisiasinya juga nggak mudah.
kira-kira bolanya di siapa ya Mas ya buat eh, misalkan ngukur di IM di kota Lampung atau provinsi Lampung gitu. Baik, terima kasih Mas Munawir Bintang Pratama ya di Edinburgh. Oke, nanti hadiahnya menyusul. Baik. Ya, jadi memang itu yang masalah di Indonesia ya. Tadi di UK itu 1 meter DTM-nya. Ya, 1/5.000-nya sudah selesai di UK itu. Kebetulan saya juga apa ngajar gitu. Saya malah punya datanya itu. Punya data 1/5.000. Dan itu memang free juga kan di download download aja. Download aja. Hmm. eh dan tidak ada BM seperti di Indonesia kalau diperhatikan. Nah, ini Mas Yosua nih PR-nya nih yang di sipil terutama nih sebenarnya ya. Kan kan di RAB-nya itu pasti kalau pembuatan suatu itu pasti ada BM itu. Saya nggak tahu. Mungkin karena infrastruktur itu tandanya itu harus ada yang dibangun lah kurang lebih gitu ya. Jadi kotak-kotak BM itu akhirnya coba lihat di Semarang itu di perempatan itu. Itu ada BM-nya BPN, BM-nya PU, BM-nya Kehutanan, BM-nya apa itu. Masing-masing punya gitu ya. Di UK tidak. Di UK kan bentuknya paku, ditancap. Hmm. Kalau pernah lihat nanti jalan-jalan gitu di bawah itu ada tulisan-tulisan BM, bukan BM tulisannya apa ya? Nah itu dia bentuknya cuma paku gitu aja. Dan peta kotaknya itu mereka sudah bisa apa teliti, tapi sekali lagi luasan UK seluruhan itu kan segede Pulau Jawa aja ya. Nah sedangkan kita punya 5 pulau besar, isinya masih hutan. Nah itu yang jadi PR. Tadi kalau disampaikan memang saat ini Indonesia sepertinya mau memberikan warisan ini kepada generasi-generasi mendatang karena pemaketan, nah ini paket balik lagi ya. Kalau kita bicara data di Indonesia itu berarti kan ada penyelenggara data. Kalau data spasial dasar itu hanya boleh dikeluarkan oleh BIG, Mas Munawir. Hmm. Nah di undang-undangnya ya. Tapi kita tahu kalau mau memetakan 150.000 Indonesia, emang SDM-nya ada pertama. Ya nggak usah ngomongin uang, anggap aja uangnya ada lah. Uangnya ada, anggap. SDM-nya ada nggak kira-kira yang bisa memetakan 1/5.000 itu se-Indonesia? Misalkan targetnya tahun ini itu selesai semua. Nah, ada 500 kota tuh. Siapa yang bisa memetakan 500 kota itu? Berarti artinya butuh 500 tim kan? 500 perusahaan misalkan gitu. Nah, ada nggak misalkan? Itu aja masih jadi masalah di kita. Kualitinya nanti seperti apa dan sebagainya gitu ya. Terutama ada BIG-nya, BIG-nya ngontrolnya gimana? Nah, sekarang ini di BIG sedang ada paket-paket itu. Pemetaan 1/5.000. Dimulai dari tahun lalu kalau tidak salah saya, 2024 itu sudah ada inisiasinya, atau bahkan tahun sebelumnya begitu ya. Pemetaan 1/5.000. Itu bukan hanya peta ininya ya, maksudnya peta dasarnya gitu. Peta konturnya, kontur 1/5.000. Nah, pertanyaannya tinggal duluan mana nih? Bandar Lampung dulu atau Kota Semarang dulu yang dipetain? Ya kan gitu. Kalau nanti duluan Kota Semarang, berarti Bandar Lampung harus nunggu untuk analisisnya nanti kan gitu kan ya. Hmm. Nah, ini yang jadi PR. PR. Akhirnya apa? Ya akhirnya community base saya di Lampung. Akhirnya saya membuat, mungkin Mas Munawir masih ingat saya memberikan pelatihan pemetaan dengan drone begitu ya di eh, apa LPDP Water ya. Nah itu Hmm. kita kenapa sih membuat pelatihan itu? Biar semua yang punya drone, semua yang punya kalau GPS mungkin nggak semua punya ya. Semua drone yang kita miliki begitu kita bisa gunakan untuk mengambil data-data spasial yang resolusi tinggi. Akhirnya ke sana tuh, gotong royong lagi kan tandanya Indonesia kan ya. Akhirnya kita gotong Hmm. royong karena tadi ketidakmampuan atau ketidaksanggupan APBN kita untuk mengcover seluruh biaya seluruh Indonesia dipetakan 1/5.000. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ya mungkin bukan sekarang kita berbicara. Nanti eh, next zamannya Mas Yosua Presiden RI misalkan gitu tah. Ya, itu baru kita berbicara, oh ini sudah gimana nih banjir kita. Gitulah kurang lebih. Terima kasih. Ya. Kalau dari pemerintah kota provinsi ada juga nggak ya Mas ya tanggung jawabnya? Di pembiayaan bisa, tapi tadi itu karena dia masuknya infrastrukturnya adalah data dasar,
itu dia harus di BIG sebenarnya. Tapi boleh boleh nggak? Boleh boleh aja sebenarnya kayak kayak RT RW, RDTR gitu kan. Dananya kan dana provinsi atau kota begitu ya. Nah, kalau dananya dana di sana kemudian diasistensikan ke BIG sebenarnya bisa juga. Dan itu yang sedang saya dorong sebenarnya. Sekarang lagi dorong keluarinlah uang 5M, 10M gitu. Kota Bandar Lampung kan kecil tuh kota itu, Kota Bandar Lampung itu kan kecil. Ayo kita bikin peta 1 banding 5.000 gitu ya. Ada ITERA gitu saya ngomongnya gitu ya. Ada ITERA di Lampung nih deket, masa peta 1 banding 5.000-nya nggak punya, titik banjirnya itu aja gitu. Nah, kita mau analisis kan, mau bikin misalkan perbaikan drainase, perbaikan apa, jadi nggak bisa, nggak ada data spasial. Ya, memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi ya itu tadi, kalau keuangan tidak semudah itu ya. Jadi tahun ini, tahun 2026 aja, APB, APBD-nya itu sudah ditentukannya dari sekarang nih, bulan ini kan, bulan kemarin tuh, April. Nah, sekarang Juni udah mau penetapan tahun depan itu. Kalau dia tidak masuk di prioritas anggaran, ya Indonesia lah. Begitu, Mas Nawir. Makasih Mas Arif, makasih Mas Yosua. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ini mungkin mengingat karena kita sudah overtime, ini mungkin pertanyaan terakhir ya tadi ya ada yang raise hand. Nah, mungkin ini sebagai pembahasan terakhir kita sebelum kita mengakhiri acaranya. Saya persilahkan Mas Purwanto, silahkan. Ya, selamat selamat apa ya? Selamat malam mungkin ya kalau di Indonesia. Selamat siang yang ada di UK. Selamat Eh siang. ya, kedengeran ya suara saya. Jadi perkenalkan nama saya Koko. Terima kasih eh, Pak Arif atau Mas Arif mungkin atas paparannya. Saya sebenarnya ingin menyambung yang tadi disampaikan Mas Yusua ya tentang Semarang. Saya juga relate dengan kondisi tersebut karena saya sendiri orang Jepara. Jadi setiap kali itu Demak kejadian banjir rob, ya sudah, saya dan keluarga saya ya nggak bisa kemana-mana. Jadi Pantura itu begitu rob di Demak ya udah lumpuh gitu. Jadi dan yang mau saya tanyakan sebenarnya ini sih, tadi saya lihat solusinya itu ada dua yang didiskusikan ya, normalisasi sama naturalisasi. Eh saya ini awam ini, jadi saya nggak ada background apa-apa di tentang tentang ilmu perbanjiran mungkin. Jadi, tapi yang saya tahu itu saat ini sedang dibuat solusi dengan membuat jalan tol. Kalau kalau misalnya follow beritanya, itu ada sedang dibuat tol di Demak dan premisnya adalah tol ini juga nanti akan digunakan sebagai tanggul laut untuk menahan banjir rob gitu ya. Istilahnya menahan, saya nggak tahu gimana mereka menahan, tapi ya itu yang dijanjikan oleh solusi yang sedang dibangun saat ini. Nah, tapi tadi saya lihat naturalisasi sama normalisasi itu kalau dari ilmu saya background teknik kimia, mungkin yang bisa saya pahami adalah sebenarnya yang solusinya itu adalah dengan meningkatkan kapasitas saluran airnya kan normalisasi atau naturalisasi itu, meningkatkan kapasitas sungainya supaya bisa menampung kiriman air dari rob itu. Nanti mungkin bisa dikoreksi Mas kalau misalnya salah. Nah, eh jadi kalau menurut Pak Arif atau Mas Arif gimana ya ininya solusi yang sekarang sedang dibuat ini karena saya sangat berharap ya sama solusi ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah banjirop terutama di Kota Demak ini karena ya saya juga salah satu orang yang terkena impactnya begitu. Menurut pendapat Mas gimana? Apakah ini itu ternyata salah karena ya kalau membangun tanggul kan tidak meningkatkan kapasitas saluran air ya sebenarnya ya. Atau mungkin ada impactnya juga yang positif begitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Purwanto ya. Jadi saya kebetulan dulu tahun 2009 itu keliling. Eh, saya stay di Semarang itu, Mas Yosua. Jadi saya ngukur penurunan muka tanah. Dulu timnya dari ITB, dari Pak Profesor Hasanuddin Abidin. Ya, kalau bukunya baca tentang GPS gitu, nah itu Profesor Hasanuddin, GPS dan aplikasinya, begitu ya.
Nah, kami mengukur penurunan muka tanah di sepanjang Pulau Jawa. Ya, ada juga di Bandung begitu ya kita ambil. Jadi ada sampling-samplingnya, terutama di Semarang. Dan di Semarang itu kan saat itu saja 2009 itu sudah levelnya mengkhawatirkan. Hmm. Ada evidence-nya itu adalah tiang nama jalan, saya lupa daerah mananya di Semarang itu kan sudah sejajar dengan kaki itu. Jadi jalan kakinya itu, nah sampingnya itu dulunya adalah tiang penanda jalan gitu. Jalan apa gitu. Nah itu sekarang udah sejajar sama Hmm. kaki itu. Nah artinya apa? Pesisir Pulau Jawa itu sudah turun pilihannya ya. Pilihannya kita bisa bahasakannya dua. Airnya naik atau daratannya turun ya. Yang penting intinya gitulah ya. Udah sudah su- yang dulunya pantai itu bukan pantai lagi sebenarnya. Hmm. Kasarnya gitulah. Itu terjadi di semua pantai utara Jawa. Saya orang Karawang, Mas Purwanto. Orang Hmm. Karawang, di ujung Karawang itu abrasi itu udah masuknya tuh udah jauh ada kita kelihatan rumah di tengah laut gitu. Nah, untungnya di Karawang itu pesisirnya pesisir kosong gitu ya. Pesisir kosong karena ada Pertamina kan sebenarnya gara-gara itu ada Pertamina jadi secure gitu areanya gitu ya. Nah, tapi ada dulu warung atau apa gitu ada perumahan itu sekarang udah di tengah-tengah laut. Karena apa? Karena airnya sudah di sini. Akhirnya sudah di sini. Nah, khusus Semarang, Surabaya itu kita ukur waktu itu memang terjadi penurunan muka tanahnya. Penurunan muka Hmm. tanahnya. Jepara gitu ya. Satu lagi kebetulan waktu itu bupatinya anaknya teman saya di Pekalongan tuh ya, Pekalongan. Nah, itu turun, turun benar itu, turun. Artinya apa? Kalau misalkan bayanginnya gini di Tanjung Mas ya, di Semarang. Eh, iya, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas itu di Semarang itu Iya, Tanjung Mas. kalau misalkan kita tidak ada apa-apa, itu sebenarnya garis pantainya itu sudah bukan di tempat yang semula. Solusinya tadi dibuatkan akhirnya. Kita mereview kemana sih? Apa? Merefer kemana sih? Solusinya itu tanggul laut begitu ya. Dan Hmm. sekarang masih ada, masih sampai sekarang itu bahasanya. Kalau dulu Great Wall, Great Giant Sea Wall Jakarta, ya. Sekarang Giant Sea Wall Java Giant Sea Wall atau apa gitu. Hmm. Seluruh depannya eh, pantai utara Jawa, termasuk di Jepara itu, termasuk di Jepara yang tadi katanya mau dibangunkan jalan tol yang nanti bisa blok air dari depan Iya. gitu. Hmm. Nah, sekarang pertanyaan tadi itu, ketika kita membuat itu, berapa tahun? Maksudnya kan gitu aja. Berapa tahun kita bisa maintain bahwa yakin itu akan menjadi solusi permanen. Hmm. Sedangkan di Indonesia sendiri kita kalau bicara sejarahnya, sudah berapa banyak bendungan jebol yang tidak mampu menahan. Sudah berapa banyak saluran penahan dinding-dinding turapnya itu jebol. Itu kita harus data, kita harus punya itu. Untuk apa? Ya nanti kita berarti ada masalah nih, bukan hanya membangunnya kan, maintenance-nya kan. Mau maintenance sepanjang itu Iya, Giant iya. Sea Wall 35 km kemarin katanya. Kemudian yang di Jepara itu kalau nggak salah 40-an juga gitu ya. Panjang itu soalnya kan berapa kabupaten kan katanya. Hmm. Nah, itu kita akan maintainnya gimana? Kalau maintainnya itu akan menjadi apa? New disaster kan gitu kan ya. Itu menjadi new hazard itu. Nanti akan datang dari sana begitu. Nah, itu yang kemudian keluar tadi. Sebenarnya naturalisasi normalisasi itu saya keluarkan itu karena kita di Indonesia berdebat itu. Sebenarnya tidak harus Hmm. didebatkan gitu Mas Purwanto. Iya. Makanya tadi saya Hmm. keluarkan yang saya masih sharing ini ya. Saya Masih, stop share masih. dulu. Eh, mana? Ini. Nah, ini. Jadi ini sampai ke sini ya ini semua solusi kurang lebih gitu. Ya, Hmm. jadi kita bukan memilih lah. Ya, Oke, kalau oke. bisa kombinasi dari hard engineering ke natural flood Hmm. begitu. Kenapa sih natural flood itu? Nah, ini sebenarnya ini jawaban tambahan terakhir ya. Nanti mungkin sekaligus penutup. Eh, Dulu ketika kosong orang
Ketika ada banjir, ya udah kita tinggal pindah tanahnya itu. Orang-orang itu tinggal pindah. Kemudian ketika sudah advance, kita sudah punya teknologi agak memungkinkan tuh kita membuat, oh kita buatkan infrastruktur-infrastruktur penahan banjir atau pengendali gitu ya bahasa ininya, pengendali banjir. Nah ternyata ini itu bisa terjadi ketika ketika masih ada ruang kosong. Nah sekarang ruangnya makin terdesak dan sebagainya, itu tidak bisa lagi kita melaksanakan pengendalian itu secara apa secara benar begitu ya. Akhirnya keluarlah idenya apa? Kita kembali lagi ke normal, ke natural gitu, kembali lagi ke natural. Nah, akhirnya natural flood management ini akhirnya keluar, nature based solution gitu kalau secara umumnya ya. Nature based solution itu akhirnya keluar menjadi opsi. Ayo kita coba perbaiki lingkungannya lagi, kita coba kalau nature yang dulu gimana gitu. Nah, itu yang nanti menjadi solusi-solusi. Sekarang dikembalikan. Apakah jalan tol yang tadi ngebendung itu masuk ke dalam nature solution? Saya pikir tidak. Tapi apakah itu solusi? Bisa jadi Iya, solusi. Kurang lebih oke, gitu. oke. Nanti Setuju, tinggal setuju. yang dipilih saja. Sip. Begitu, Mas Terima Bernur. kasih, Terima kasih. Mas Ya, Arif. sama-sama. Mohon maaf ya, saya kalau ngomong satu SKS 50 menit tadi itu, makanya standarnya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Eh, Mungkin kita tutup acara untuk sore malam hari ini, malam untuk yang di Indo, sore yang di sini. Terima kasih sekali Pak Arif Roman untuk waktunya, untuk sharingnya. Sama-sama. Sangat mengedukasi sekali. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Eh, Salam, terima kasih. Kita akhiri acara ini. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak. semuanya. Terima kasih, Mas Yuswa. Baik, saya izin live juga ya. Bapak.